Kita mulai menggunakan February 4, kemudian kita buat dokumen baru. Pertama-tama kita buka dulu untuk memanggil library. Kita gunakan include, ada IOStream, stdio, Conio, dan stdblit. Kemudian kita buat file-file fungsinya, jangan kita buat nanti sebagai programnya. File fungsinya kita buat ada void btm atau menu, kemudian kita buat keluar yang akan kita gunakan untuk menu keluar nanti. Kemudian ada lks atau luas juga, kemudian volume tabung, ls luas lingkaran, kemudian biji atau volume tabung. Kemudian kita deklarasikan tipe datanya, kita gunakan float untuk jari-jari, luas, kemudian scaling, panjang, lebar, tinggi, volume, dan alas. Ya, ketik dahulu satu persatu. Kemudian setelah itu kita gunakan char untuk pengulangan, kita beri nama ulang saja. Kemudian ada char lagi untuk menu yang dibuat untuk panduan kita memilih program-program yang akan kita eksekusi pada output. Ya, kita mulai saja dengan sistem CLS, yaitu untuk membersihkan layar yang sebelumnya yang pernah kita buat. Di sini dengan sistem, kemudian kurung buka, tanda petik, dalam petik CLS, kemudian kurung tutup, kemudian titik koma. Kemudian kita ketikkan char pilihan sebagai nama untuk saat kita memilih, kemudian ada cout, kita ketikkan programnya, ada kita judulnya program C++, kemudian menu pilihan, kemudian cout lagi untuk memberikan perintah ke layar untuk mencetak. Yang pertama ada luas 3 sebagai pilihan nanti, kemudian kita ketikkan handle untuk pindah garis. Kemudian yang kedua cout lagi, ada volume tabung, ya kita ketikkan 2 volume tabung dalam titik volume tabung, dan ya kita ketikkan handle lagi untuk pindah garis. Kemudian yang ketiga luas dan keliling lingkaran, dan keempat volume balok, kemudian yang kelima keluar. Setelah itu kita cout untuk membuat sebuah pilihan. Pilih yang mana kita akan gunakan ya, untuk user. Langsung saja cout, kemudian dalam pilihan Anda 1, 2, 3, atau 4, atau 5, kemudian sama dengan apa yang akan kita pilih. Kemudian kita handle untuk pindah garis, kemudian kita berpikir atau untuk membaca pilihan yang kita masukkan, misalnya 1, 2, 3, atau 4. Ya, kemudian jika buat perintahnya, jika pilihan yang kita masukkan itu nantinya salah satu, maka programnya akan lari ke yang void atau LKS luas 3, dan seterusnya. Yang kedua maka volume tabung, yang ketiga ada luas dan keliling lingkaran, keempat volume balok, dan yang kelima keluar. Oke, kemudian kita buat programnya saja yang bernama 1, 2, 3, membuat void LKS, kemudian kita ketikkan kurung kurawal buka untuk membuka programnya. Kemudian ya kita deklarasikan dulu tipe datanya, kemudian kita buat judul programnya, dan kemudian kita berikan awalannya cout, kemudian dalam kurung perintahkan untuk kepada user masukkan alasnya berapa, kita perintah kepada user untuk memasukkannya. Kemudian setelah itu
kita buat scene untuk membaca apa yang dimasukkan oleh user, maka kita sebut sebagai alas yang dimasukkan oleh user. Kemudian load lagi untuk memerintahkan kepada user, kita ketik masukkan tingginya, kemudian ya titik koma, kemudian scene untuk membaca apa yang dimasukkan oleh user. Karena tinggi maka kita tulis tinggi seperti yang dideklarasikan dalam buku data. Ya, kemudian buat luasnya sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Ya, luas ya memang itu luas alas kali setengah kali tinggi. Kemudian itu langsung saja titik koma. Ya, setelah selesai kita cetak dengan menggunakan cout. Kemudian luas dia adalah luas 3 sama dengan kemudian kita panggil luas hasil perhitungan luasnya, kita panggil langsung saja luas tanpa ketik, kemudian enter untuk pindah garis ya titik koma. Kemudian untuk mempertahankan karakter-karakter yang telah kita definisikan, maka kita gunakan CC kurung tutup titik koma. Kemudian kita apabila ingin menggunakan pengulangan untuk memasukkan nilai alas atau tinggi untuk menghitung luas lagi, kita perintahkan ulangi dengan cara kita buat perintah kepada user cout, kemudian apakah Anda ingin menghitung lagi, ya menghitung lagi, kemudian kita buat pilihan yes atau no, ya atau tidak, yes or no. Kemudian kita baca apa yang dimasukkan oleh user dengan scene, kemudian scene karena yang dimasukkan oleh user kita anggap sebagai ulang, maka scene ulang titik koma. Kemudian jika yang dimasukkan oleh user adalah ulang itu adalah Y kecil atau Y besar, ulang sama dengan Y besar, maka program kita akan lari ke LKS atau luas segitiga lagi, dan seterusnya. Ya, karena di dalam C++ antara Y kecil dan Y besar dibedakan, maka harus didefinisikan kita terlebih dahulu. Y kecil kita sendirikan, Y besar kita sendirikan. Ya, apabila kita pilih Y kecil atau Y besar, maka program akan lari ke LKS. Kita ketikkan saja LKS kurung tutup kemudian titik koma. Kemudian ke bawahnya else if jika yang lain, tidak tutup dulu, jika yang lain perintahnya adalah else if kemudian ulang sama dengan n besar seperti tunggal n besar, kemudian garis ulang sama dengan y kecil n kecil, kemudian tutup, maka nanti program akan lari ke menu, program akan lari ke menu utama. Kemudian jika memilihkan yang lain, misalnya pilihan si user adalah acak, misalnya A, B, C, jelas itu A, B, C, D, terus kemudian yang lain, maka kita menggunakan perintah goto,
ulang lagi perintah yang kita buat lagi, mau menghitung lagi, maka kita diulang-ulang lagi terus sampai user menggunakan perintah dia huruf Y atau huruf N. Mungkin untuk memudahkan singkatannya kita jelas, ls kita untuk luas 3, kemudian ls untuk luas dan keliling lingkaran. Ya, kita ganti semuanya sekalian. LKS-nya kita ganti L saja untuk bukan 3. Yang atasnya LS juga kita ganti menjadi LS luas 3 untuk singkatan agar lebih mudah. Oh iya. Iya, iya. Sudah. Kemudian kita yang lain lagi. Oke. Kita yang lain lagi untuk desain kedua. Maka kita berikan seperti di atas, karena kita udah tahu mungkin gambaran seperti apa. Kita lihat saja. Kita percepat. Maka kita void untuk yang kedua, volume kosong. Kemudian sama seperti yang di atas dan tulisannya. Kemudian ya, setelah selesai kita coba untuk run. Ya, apabila ada error maka ada tanda merah, garis merah di bawah di blok merah. Kemudian kita klik yang mana yang error. Apabila ada tanda coklatan, itulah yang error. Dalam baris nomor 4 itu ada error PJBM nggak pakai F aja. Kemudian ada error yang lain. Kalau masih bingung dengan errornya, maka pindah ke error yang lainnya lagi. Misalnya kita ke bawahnya, errornya yang baris ke 82 misalnya. Nah, kita cari errornya di situ. Kita cari pelan-pelan saja, berburu-buru. Mana yang membuat error? Ya, sepertinya luas lingkaran kurang tanda petik. Ya, nanti kita ganti tanda petik di situ. Kemudian langsung saja kita ganti. Kita tambah tanda petik. Ya, kemudian kita coba F5. Ya, ternyata masih ada error. Oh, ternyata handle-nya harus besar semua. Ya, kita ganti dengan huruf kecil semua saja. Ya, kita tekan F5 coba. Oh, ternyata go-to-nya pakai spasi. Oh, ya. Itu kesalahan. Nggak boleh pakai spasi. Ya, kita pakai ini. Sampai ya, F5, kemudian kita muncul. Oke, atau bisa dengan alternatif lain. Oh, ternyata kurang spasi. Nomor 3. Ya, kita ganti. Kita klik spasi untuk nomor 3. Atau ada pilihan lain dengan menggunakan wheel kemudian run sama aja. Kita coba untuk nomor 1 buat desainnya masukkan alas 33 tinggi 34 misalnya akan keluar ada pilihan yes no, klik iya saja. Dan layarnya yang di atas masih kelihatan belum bersih. Kita potong dulu, kita beri pembersih layar innernya. Kita copy saja. Dan kemudian kita pastikan ke bawahnya. Kita paste di bawah luas segitiga. Oke, kita copy. Nomor C. Kemudian kita paste Ctrl V di bawahnya. Ya. Terus kita coba run. Nomor 1. Nah, kita berhasil. Dan itu lagi terus acak saja. Kemudian ya,